Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, di minggu sengsara yang keempat ini, mari kita semua satukan hati kita, arahkan pikiran kita untuk kita bersama-sama memulai kebaktian kita dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa hari ini kembali kita dipertemukan oleh kasih Tuhan, walaupun kita masih ibadah secara online. Beberapa hal saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama disampaikan permohonan maaf, karena hari ini untuk slide tidak bisa ditampilkan puji-pujian dan juga Alkitab, pembacaan Alkitab, karena itu sangat diharapkan bagi kita semua untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama ibadah berlangsung. Dan yang kedua, patut kita mengucap syukur juga bahwa hari ini tanggal 7 Maret adalah hari yang terakhir di mana kita beribadah secara online. Pada minggu 14 Maret kita sudah akan mengadakan ibadah baik secara online maupun onsite. Karena itu kita bisa mengambil bagian dan mendoakan hal ini supaya ibadah pada hari Minggu, hari ini dan juga minggu depan tetap akan berlangsung dengan kasih sayang Tuhan. Demikian informasi bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini di minggu sengsara yang keempat, ibadah kita hari ini, tema kita adalah spiritualitas doa. Bukan yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Karena itu nats yang membimbing kita terambil dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-36. Markus pasal 14 ayat 36, firman Tuhan berbunyi, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bersama-sama kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, marilah saat ini di hadapan Tuhan Allah kita datang untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya dengan jujur kita mengaku apa yang telah kita perbuat, yang sepanjang minggu ini mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Sekiranya menolong kita untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan Allah. Karena itu mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak mengindahkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami berhadapan dengan persoalan-persoalan, ketika kami berhadapan dengan sakit penyakit, seringkali kami merasa kecewa dan kami merasa Tuhan jauh daripada kami. Sehingga kadang-kadang tutur kata dan sikap kami sungguh mendukacitakan Tuhan. Tapi juga dalam perjalanan hidup bersama-sama yang orang-orang yang kami kasihi, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tutur kata kami, sikap kami, dan juga hal-hal yang kami pikirkan mungkin menyakiti hati sesama kami. Hari ini di sini Tuhan, di minggu sengsara ini, kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan berkenan untuk ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya sekiranya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang akan mencerminkan diri kami dalam kehidupan tiap-tiap hari kami, dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan izinkan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya padamu ada pengampunan, dan biarlah Engkau berkenan untuk mengampuni dan menerima akan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mampirlah dengar doaku. Jangan
Ibu dan saudara-saudara, sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang telah mengaku dosa kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai tanda syukur untuk anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita, saya mengajak kita untuk bermazmur bagi nama Tuhan menurut kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat 13. Kita akan membacakan bagian ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang dicetak keluar dan Bapak, Ibu, saudara-saudara membaca bagian yang dicetak ke dalam. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri secara berbalas-balasan, kita membacakan Mazmur ini. Doa minta pertolongan dari Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan.
supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikianlah puji-pujian bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian bila ku renungkan kasih Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu sangat diharapkan bagi kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menghentikan semua aktivitas kita ketika kita ada di rumah dan sungguh-sungguh ada dalam ibadah ini. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, kami mohon kepadamu agar kami semua senantiasa dipersatukan oleh Roh-Mu di dalam kasih,
supaya kami memiliki pikiran dan perasaan yang berakar di dalam Kristus, sehingga saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolonglah agar kami mentaati kehendak-Mu, sebagaimana Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Serta layakanlah kami untuk turut mengambil bagian di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita adalah spiritualitas doa. Bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Karena itu, Majelis Sinode memberikan bacaan kita terambil dari Markus, Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Firman Tuhan di bawah perikop yang diberikan oleh LAI di Taman Getsemani ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, mereka merebahkanlah diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan sanggup untuk melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Hari ini tema kita adalah spiritualitas doa. Bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa menjadi hal penting dalam kehidupan beriman sebagai orang percaya. Namun yang sering terjadi adalah bahwa doa itu membuat orang menjadi takut, malas, dan enggan untuk berdoa. Akhirnya doa menjadi beban bagi beberapa orang. Pertanyaannya, mengapa?
Mengapa doa tiba-tiba menjadi beban? Padahal kalau kita mau bilang bahwa kehidupan beriman tanpa berdoa mati. Karena doa selalu dilihat sebagai sebuah kewajiban semata. Mestinya karena doa itu merupakan salah satu bentuk relasi dengan Tuhan, maka doa adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Karena kalau kita mau ingat bahasa tentang doa itu, Tuhan itu hanya sejauh doa. Tidak berdoa, Tuhan jauh. Itu berarti bahwa relasi kita dengan Tuhan Allah ditentukan oleh doa-doa kita. Tetapi doa justru tidak menjadi sesuatu yang penting dan menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena orang hanya menganggap itu kewajiban. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bahwa kalau doa itu adalah sebuah kebutuhan, maka orang tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Karena kalau dia mau melepaskan diri dari Tuhan, berarti dia memilih untuk menggumuli segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri dan tidak melibatkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita butuh relasi dengan orang lain. Kita butuh orang lain untuk ada dalam hidup kita. Dan kita bangun hubungan kita dengan orang lain di atas sebuah relasi. Lantas pertanyaannya, ketika kita membutuhkan Tuhan, kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, pasti hidup kita akan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dan kita tidak akan kuat menjalani hidup ini. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Beberapa catatan penting saya ajak kita untuk kita renungkan dalam tema kita hari ini. Karena itu kita melihat hal-hal yang penting dalam pembacaan ini. Yang pertama, tempat di mana Yesus berdoa itu tempatnya bernama Getsemani. Getsemani artinya adalah tempat pemerasan minyak zaitun. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa tempat ini begitu ada di dalam sebuah suasana yang sepi kalau tidak ada orang. Tetapi dia akan menjadi ramai kalau orang mulai datang dan melakukan pemerasan minyak zaitun. Tuhan Yesus sering ke tempat ini untuk berdoa dan mengajarkan sesuatu kepada murid-murid. Yesus pergi ke sana untuk menunjukkan bagaimana ia siap diatur bahkan sampai titik penderitaan yang paling membuatnya sedih, takut, dan gentar. Yesus membutuhkan waktu untuk sendiri bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan tempat ini dipilih oleh Yesus. Catatan yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melihat beberapa hal yang penting dalam pembacaan ini. Yang pertama, ketika kita membaca bagian pembacaan ini, kita sampai titik bahwa Yesus sebenarnya mampu untuk melawan seluruh kondisi dan keadaan saat itu. Karena Yesus mempunyai kuasa. Tetapi yang terjadi adalah Yesus tidak melakukannya. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena ada sisi lain, yaitu misi penyelamatan yang harus Tuhan Yesus jalani. Sehingga ia harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan itu harus dijalaninya dengan penuh ketaatan. Tidak ada siapapun yang dapat menolongnya. Karena dalam situasi yang rumit di Getsemani itu, ketika dia mengajak murid-muridnya untuk berjaga bersama-sama dengan dia, untuk tetap waspada, mendukung dia dalam doa, berdoa bersama-sama, justru murid-murid tidak sanggup untuk melakukannya.
Saudara-saudara, kenapa murid-murid yang dipanggil itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Murid-murid ini juga lah yang menyaksikan ketika Yesus dimuliakan bersama-sama dengan Musa dan Elia. Pasti ada alasan. Kalau kita mau lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, Petrus adalah murid yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa melihatnya di Matius pasal 16 ayat 15 dan ayat 16. Sedangkan Yakobus mati dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa I. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dan Yohanes adalah murid yang paling dikasihi. Dalam Injil Yohanes itu dicatatkan sebanyak 4 kali. Murid-murid ini secara emosional mereka dekat dengan Yesus. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi saksi secara langsung. Tetapi rupa-rupanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, catatan Alkitab menegaskan kepada kita bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada keinginan yang baik karena pekerjaan roh itu, tetapi tuntutan kedagingan itu pun terjadi sangat kuat. Karena itu murid-murid tidak mampu untuk melawan tuntutan kedagingan itu. Sehingga mereka tidak mampu berjaga-jaga bersama-sama dengan Yesus. Ini menjadi catatan untuk kita ingat dalam pembacaan ini. Bagian yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dicatatkan kepada kita bahwa ketika Yesus datang dan berdoa, sikap doa Yesus itu adalah dia rebah sampai ke tanah. Yesus rebah sampai ke tanah. Memang sikap badan tidak lebih penting dari sikap hati ketika kita datang berdoa kepada Tuhan Allah. Tetapi saya mau melihat bahwa sikap Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani ini menunjukkan sebuah pergumulan yang besar. Sebuah pergumulan berat yang membuat Yesus harus bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena secara kedagingan Yesus merasa bahwa dia tidak sanggup. Tetapi Yesus harus menjaga tujuan kehadirannya di tengah-tengah dunia itu, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yesus harus taat kepada kehendak Bapa, meskipun itu sulit, berat, dan dia merasa tidak sanggup. Yang menjadi menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketaatan kepada Bapa itu yang membuat dia meminta, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu. Saudara-saudara, saya merenungkan bagian ini. Seringkali kita juga ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Entahkah karena persoalan rumah tangga kita, kesehatan kita. Kadang-kadang kita berdoa dengan sangat serius. Tetapi mungkin yang kita minta adalah apa yang menurut kehendak kita baik. Kita belajar daripada Yesus, ketaatannya membuat dia sungguh-sungguh meminta, biarlah menurut kehendak Bapa. Dan saya pikir ini harus menjadi spiritualitas doa kita. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa.
Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang keempat. Kalau begitu ada beberapa pengajaran untuk para murid. Yang pertama, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, ketika Yesus harus berhadapan dengan, saya mau sebut pergolakan batinnya, tentang tugas, misi, tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia minta kepada murid-muridnya juga untuk bersama-sama dengan dia. Permintaan pertama itu adalah murid-murid juga berjaga-jaga dengan dia. Walau hanya 1 jam. Yesus meminta untuk murid-muridnya juga ikut berdoa bersama-sama dengan dia. Saya pikir ketika dia meminta untuk murid-murid ini ikut berjaga-jaga dengan dia, ini juga sekaligus menjadi tanda bahwa murid-murid inilah yang selalu dekat dengan Yesus. Apalagi kalau kita ingat catatan daripada Petrus. Dia yang selalu mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Dia juga yang menyatakan bahwa dia akan ada bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengingatkan mereka supaya mereka juga berjaga-jaga. Supaya ketika hal-hal yang nanti akan terjadi, mereka tidak menjadi terguncang. Tetapi mereka menjadi kuat. Tetapi mereka tidak mampu untuk ada dalam situasi itu. Sehingga mereka terlelap, mereka tertidur dengan sangat nyenyak. Sehingga kalau kita menemukan dalam bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka juga tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Karena mereka terlampau lelah untuk berjaga-jaga. Sehingga pada bagian yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus bilang cukup sudah. Cukup. Saatnya sudah tiba. Saat penderitaan itu sudah datang. Yesus harus menghadapinya. Tidak lagi bisa untuk mengeluh. Tidak lagi bisa untuk berbantah-bantah. Tapi mari kita siap untuk menghadapinya. Karena waktu itu telah diberikan, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, 3 kali Yesus datang menghampiri murid-murid. Bangunkan mereka dan minta mereka untuk terus berdoa. Bangunkan mereka untuk terus berdoa. Bangunkan mereka untuk terus berdoa. Tetapi ternyata kelemahan daging itu membuat mereka sangat terlelap. Saya memahami sampai di titik ini bahwa ketika Yesus meminta murid-murid berdoa, doa itu tidak ditujukan untuk Yesus. Tapi doa itu ditujukan untuk mereka sendiri supaya mereka menjadi kuat. Ketika tantangan itu datang, sekiranya mereka mampu untuk menghadapi karena kekuatan itu telah diberikan kepada mereka. Tapi yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata berbeda. Bagian yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat isi dari doa Tuhan Yesus. Isi dari doa Tuhan Yesus itu adalah yang pertama, percaya pada kuasa Allah. Tuhan itu berkuasa dan hanya kepadanya manusia percaya. Tuhan itu berkuasa dan hanya padanya manusia percaya. Tidak ada yang lain. Dia berkuasa atas hidup kita karena kita adalah milik kepunyaannya. Dia berkuasa untuk mengatur kehidupan kita karena hanya Dia satu-satunya Allah dalam hidup kita. Karena itu, ketika Yesus datang ke hadapan Bapa, doa yang sama pun Dia sampaikan.
Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mempercayakan diri kepada kuasa Allah. Mempercayakan diri kepada kuasa Allah. Karena hanya Dia yang berkuasa, maka kita harus mempercayakan diri kita kepada kuasa Allah. Ada banyak orang mungkin percaya kepada kuasa Allah. Percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan mujizat. Tetapi mereka belum memberi diri mereka kepada Allah untuk Allah atur, Allah bentuk, dan Allah berikan kepada mereka hal-hal yang mereka minta. Sehingga mereka tahu bahwa Allah berkuasa, mereka tahu bahwa Allah sanggup untuk melakukan mujizat. Tapi diri mereka tidak biarkan, tidak berikan kepada Allah untuk berkuasa atas mereka. Sehingga benar mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi seruan mereka itu bukan berdasarkan keinginan untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi biar berseru dong tetap terdompong hidup. Tidak demikian. Percaya kepada kuasa Allah dan mempercayakan diri kepada kuasa Allah. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa meminta kekuatan Allah untuk mengalahkan kemauan daging yang menuntut untuk melawan. Ini yang Yesus minta. Minta kepada Tuhan supaya kasih kekuatan mengalahkan kemauan dirinya, kemauan dagingnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Seringkali kita tidak mampu untuk menahan keinginan-keinginan daging kita. Dan kita tidak memintanya kepada Bapa untuk mengalahkan kemauan daging kita. Seringkali yang kita pakai dalil itu adalah roh memang penurut, daging lemah. Kita sudah tahu, tapi kita bikin ulang terus. Hari ini kita dituntut untuk bagaimana meminta Allah untuk mengubah diri kita dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Supaya keinginan daging tidak lebih besar dari kehendak kuasa Allah di dalam rohnya atas kita semua. Dan catatan yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menyandarkan dirinya pada rencana Allah, bukan pada dirinya. Pada bagian renungan awal saya katakan bahwa bukan Yesus tidak mampu berkuasa, Dia berkuasa. Dia mampu untuk melawannya dan melakukan apa yang menurut pandangannya. Tetapi ada satu misi yang membuat dia sadar bahwa inilah rencana Allah dalam hidupnya. Dan dia mesti taat kepada rencana Allah itu. Saudara-saudara, hari ini mari kita belajar untuk menyandarkan diri kita pada apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Relasi doa dengan Tuhan menolong kita untuk memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin untuk sampai pada rencana Tuhan itu, kita harus melewati banyak hal dalam hidup kita. Kepahitan, sakit hati, kekecewaan, ketidakberdayaan. Tapi kalau hari ini saya dan saudara-saudara belajar untuk menyandarkan diri kita kepada Tuhan Allah, maka kita pasti akan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sampai pada kesimpulan bahwa sebagai orang yang percaya, meyakini bahwa rencana Tuhan. Tuhan itu lebih indah daripada apa yang kita rencanakan.
Supaya dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam relasi kita dengan Tuhan Allah yang kita bangun di atas doa-doa kita itu, kita meyakini bahwa rencana Tuhan itu lebih indah dari seluruh rencana hidup kita. Dan mestinya bahwa kita juga memahami bahwa kekuatan doa itu ada pada penyerahan diri seutuhnya kepada apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kepasrahan kita bukan pada seberapa kuatnya kita berteriak meminta kepada Tuhan. Supaya kita sampai pada pengakuan spiritualitas doa kita itu pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki. Untuk menutup renungan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin berbagi kisah, berbagi cerita. Selalu orang mengumpamakan bahwa doa itu adalah kita melepaskan beban kita untuk Tuhan atur menurut apa yang Tuhan mau. Cerita ini biasa diceritakan oleh banyak hamba Tuhan. Ada satu orang ketika dia mau berjualan ke pasar, dia membawa banyak beban. Di perjalanan dia tidak sanggup lagi berjalan dan dia berdoa, Tuhan, sekiranya Engkau mengirimkan orang yang bisa menolong saya untuk membawa beban ini sampai ke pasar. Setelah dia amin, ternyata ada mobil yang lewat dan memberikan kepadanya tumpangan. Tetapi ketika dia naik di atas mobil ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang seharusnya dia lakukan itu adalah menurunkan beban yang ada di pundaknya. Karena tadi tujuannya ke pasar membawa beban ini untuk dijual. Dia tidak sanggup untuk berjalan, dia butuh pertolongan. Tetapi apa yang dilakukan orang ini? Sekalipun dia naik di atas mobil, bebannya tetap dia pikul. Mari kita berefleksi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya beban, ketika kita punya pergumulan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menolong kita, apa yang kita buat? Melepaskan beban itu dan membiarkan Tuhan mengaturnya. Ataukah kita benar berdoa tetapi beban itu tetap kita pikul? Hari ini kita belajar dari pembacaan ini Bapak Ibu. Pasrahkan segala halnya kepada Tuhan karena Engkau yang memintanya untuk bekerja dalam hidupmu. Supaya ketika kita berdoa sampai pada titik, jadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau. Biarkan Tuhan bekerja menurut apa yang Tuhan mau. Berdoalah sampai kita menemukan kehendak Tuhan. Kita tidak berdoa untuk memaksakan kehendak kita untuk Tuhan ikut. Bersyukur kalau apa yang kita mau itu adalah rencana Tuhan. Tapi sekiranya biar itu menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak mempunyai kuasa untuk mengatur hidup kita. Lebih indah dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Supaya apa yang dikatakan oleh Yeremia, rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Bawalah hidupmu kepada Tuhan dalam doamu dengan membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang harus Tuhan kerjakan. Supaya engkau menemukan setiap kehidupan yang Tuhan percayakan ini sebagai berkat dan harusnya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Spiritualitas doa. Bukan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu dalam relasi beriman kami dengan Tuhan. Ketika kami datang ke hadapan hadirat Tuhan dalam doa-doa kami.
Kami mampu untuk melepaskan seluruh beban kami. Kami pasrah kepada Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu bahwa itu rancangan Tuhan yang paling indah dalam hidup ini. Ampuni kami kalau kami ragu terhadap kuasa-Mu. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh membawa diri kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk taat kepadamu dan memberikan diri kami untuk diatur oleh Tuhan menurut apa yang Tuhan pandang baik. Kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah masing-masing kami dapat berespons dengan firman ini menurut apa yang Tuhan mau. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami semua. Supaya firman yang kami dengar hari ini tidak lalu dan sia-sia. Karena kami tahu Tuhan bekerja melebihi apa yang kami pikirkan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan bersyukur untuk firman kebenaran yang kami dengar. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Sebagai respons kita untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan mengaku iman kita. Karena itu dengan kasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Karena itu baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian Rumah Doa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita dan pekerjaan kita. Karena itu mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha kasih dan maha murah, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segala rasa syukur kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah berkenan untuk memberkati kami dalam hidup kami, lewat usaha dan pekerjaan kami, lewat tanggung jawab kami. Dan sebagai tanda syukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami datang kepadamu membawa persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, natsar kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerima persembahan syukur kami ini Tuhan. Biarlah berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sambil kami terus memohon, Tuhan jangan tinggalkan kami, tapi berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Allah. Kami memberi dengan segala rasa syukur kami, karena kami tahu semua berkat ini datangnya daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyikan pujian Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita bawa segala syukur dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sampai dengan hari ini kami merasakan cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah pada hari Minggu ini. Sekalipun hanya lewat online, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, sehingga kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami terus berdoa untuk kami masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan tetap menuntun, menyertai dan memberkati kami semua dalam seluruh pergumulan hidup kami, karena beban kehidupan, beban pekerjaan, dan tanggung jawab kami yang lain, ataupun di tengah-tengah pergumulan karena pandemik COVID-19 ini. Kami tetap memohon kekuatan datang daripada Tuhan, hikmat bijaksana Engkau berikan bagi kami semua, supaya masing-masing kami diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan hati yang sungguh terarah kepada Tuhan. Supaya kami terus percaya kepada kasih dan penyertaan-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami.
Sehingga semua yang kami kerjakan tetap kami lakukan dalam pengharapan kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik itu tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau bersama-sama dengan kami dalam susah senang kami, dalam untung rugi kami, dalam turun naiknya kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Dan biarlah hidup kami dari hari ke hari akan terus bergantung kepadamu, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan tentang Engkau yang sempurna. Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan-pergumulan kami, baik itu pergumulan pelayanan, baik itu pergumulan hidup kami tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan berkenan untuk mendengar, Tuhan berkenan untuk menyambutnya, dan Tuhan berkenan untuk memberkati. Bapa, kami mau berdoa. Pelayanan yang selama ini kami lakukan hanya lewat online saja. Kami bersyukur bahwa pada minggu depan, pada tanggal 14, sekiranya dalam kasih dan cinta-Mu, kami dapat beribadah kembali di gereja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, biar Tuhan mendahului kami dalam seluruh rencana ini, sehingga seluruh persiapan-persiapan ibadah kami akan berjalan dengan lancar dan baik di dalam anugerah, penyertaan dan kemurahan Tuhan. Karena itu Engkau memberkati majelis jemaat, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang akan terlibat, supaya di dalamnya semua dapat mempersiapkan diri dengan baik. Memang kami harus ada di dalam protokol kesehatan. Kami berdoa biar kami diberikan hikmat dan akal budi, sehingga kami mampu untuk menjaga diri kami dengan baik, mampu juga menjaga orang lain dengan baik. Tapi lebih daripada itu, hubungan kami dengan Tuhan menjadi bagian yang sungguh akan menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami terus bergumul bersama-sama dengan pemerintah kami untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong anak-anak-Mu supaya mereka terus diberi hikmat dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk mengatasi ini dengan baik, sehingga kami tidak ada di dalam ketakutan, tapi kami punya iman bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk menangani ini, COVID-19 ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Gugus-gugus COVID yang sudah dibangun, yang telah dibentuk, kami berdoa juga untuk petugas-petugas medis, para dokter, perawat, dan orang-orang yang memberi diri dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati, biar mereka diberikan kekuatan, kemampuan, sukacita, kesehatan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dalam terang, kasih, dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan-pergumulan kesehatan. Tuhan berkenan bersama-sama dengan mereka, Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Mereka yang sementara dirawat di rumah sakit, mereka yang sementara dirawat di rumah, Tuhan menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Biar Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, buat mereka memahami betapa tinggi, lebar, dalamnya cinta kasih Tuhan atas mereka. Supaya dalam iman kepadamu ya Tuhan Allah, Engkau berkati semua upaya perawatan para medis, ataupun juga lewat obat-obatan, makanan dan minuman semuanya. Supaya mereka beroleh pengharapan bahwa di dalam Engkau, mereka beroleh kesembuhan dan kelepasan, karena Engkaulah tabib kami yang ajaib dan agung. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih sayang, kami juga mau bergumul bersama-sama dengan anak-anak kami. Mereka kami percaya bahwa punya masa depan di dalam Tuhan. Mereka hanya belajar dari rumah saja, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka. Karena itu berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa belajar mereka di rumah, biar mereka belajar dengan sukacita, mereka belajar juga dalam damai sejahtera. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, karena mereka milik kepunyaan Tuhan juga. Bapa di sorga, kami juga datang kepadamu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena mereka boleh diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah berkat, baik itu kesehatan, baik itu berkat lewat pekerjaan mereka, tapi juga yang bersyukur karena pertambahan usia mereka. Kami ingat saudara-saudara kami, Ibu Maria Kusuma, Ibu Reka Bambang Ajrun,
anak Nataniela Busdai, Saudara Habel Immanuel Jami, Bapak Teni Lim, anak Christian Samuel, Ibu Alfi Morin West, anak Jaden Immanuel Luji, Bapak Rio Malelak, Saudara Yuvandri Yapola, Bapak Robert Brand, anak Angelin Olivia Tantoyo, Bapak Jupiter Manafe, Saudari Tan Sulan, anak Marsanda West, Ibu Isun Yapola, anak Lady Trinita, Ibu Imelda Makandolu, Ibu Christine Siaga, Bapak Beni Tanoni, Bapak Doni Ndun, Bapak Rocky Tandoyo, Saudara Herianto Melu, anak Katalea Hiskia. Terima kasih banyak Tuhan untuk 1 tahun lagi umur yang Tuhan anugerahkan bagi mereka semua. Kami berdoa biarlah umur panjang, kesehatan, sukacita, hikmat, akal budi Tuhan anugerahkan bagi mereka, supaya dalam menjalani kehidupan mereka tiap-tiap hari, hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan mereka dalam masa depan, apa yang menjadi harapan mereka dalam rumah tangga dan keluarga mereka, apa yang menjadi harapan mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, sekiranya Tuhan mendengar setiap harapan dan doa mereka, dan berkenan Engkau melimpahkan menurut apa yang Tuhan kehendaki baik dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka sendiri Tuhan, tapi adalah bersama-sama dengan mereka, supaya mereka melihat kuasa kasih-Mu yang berlaku dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi mereka dan orang-orang yang mereka kasihi, biarlah mereka menikmati kebahagiaan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Kami juga terus berdoa sekiranya masih ada saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan yang sangat terpuruk. Mereka yang mengalami duka cita, sakit hati. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu terus menopang dan memberkati anak-anak-Mu. Berdoa juga untuk semua orang tua kami yang telah lanjut usia. Mereka yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Mereka yang mulai terbaring lemah di tempat tidur mereka. Ataupun mereka yang masih dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami mohon biarlah cinta kasih-Mu terus mengalir dalam hidup mereka, supaya mereka terus berpengharapan kepada-Mu dan meyakini bahwa Engkau Allah yang tetap sama dalam seluruh kehidupan mereka, mulai dari masa muda mereka sampai masa lanjut usia mereka. Cinta kasih-Mu tidak pernah berhenti dan berkurang, tetapi tetap sempurna karena Engkau mengasihi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Sekiranya kami semua yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, kami datang dengan doa-doa kami, dengan harapan-harapan kami, berkenanlah Engkau mendengarnya. Berdoa untuk Gereja Masihi Injili di Timor dalam seluruh tanggung jawab pelayanannya. Klasis Kota Kupang, kami berdoa dalam seluruh pergumulan pelayanannya, Tuhan pun tetap menolong dan memberkati. Karena itu Bapa di sorga, semua kami yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan hari ini, di sini, di dalam rumah-Mu yang kudus, biarlah Engkau terus menolong dan memberkati kami. Kami satu hati di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di Minggu Sengsara yang keempat. Karena itu saya mengajak kita untuk berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah ke dalam hidup dan tugasmu dengan sukacita, dan arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini kekal selama-lamanya.